Perkenalkan, perkenalkan nama saya Joshua Joldri Rano dengan NIM 2223021 Kali ini saya akan membuat video tentang cara menurunkan beban kendaraan pada simpang akbil. Data-data yang saya gunakan berasal dari data-data yang sudah eh, kami lakukan survei pada simpang Polda, Mapoli, Kuanino, dan juga Gereja Santo Yosef. Nah, untuk beban kendaraannya, untuk untuk EMP-nya atau faktor terlindungnya, kita menggunakan satu untuk kendaraan ringan. Untuk kendaraan beratnya, kita menggunakan 1,3, dan untuk sepeda motor kita pakai 0,15. Kita masuk pada total arus kendaraan. Untuk total arus kendaraan per jamnya kita pakai jumlah kendaraan yang telah disurvei, dan untuk total arus terlindungnya kita pakai total arus kendaraan yang sudah disurvei dikali dengan faktor EMP-nya. Lalu pada rasio belok kiri kita pakai rasio yang total arus kendaraan yang terlindung dibagi dengan total kendaraan yang bagian sebelah kiri saja. Untuk RKTB-nya atau rasio kendaraan tak bermotornya itu kita pakai arus terlindung, total arus terlindungnya pada area Santo Yosef dibagi dengan kendaraan tak bermotornya 1, jadi hasilnya 0,005. Lalu dan kita mencari Q-nya kita ambil dari rata-rata total arus kendaraan yang terlindung, baik yang kendaraan ringan maupun yang kendaraan berat dari arah Mapoli, Polda, Kuanino maupun dari Santo Yosef. Ya. Untuk lebar efektifnya sudah dihitung. Untuk Polda 7,5, untuk Mapoli 6, untuk Kuanino 7,5, dan untuk Santo Yosef 6. Begitupun dengan lebar jalan. Polda 15 meter, Mapoli 12 meter, juga Kuanino 15 meter, dan Santo Yosef 12 meter. Untuk S0-nya 600 dikali dengan lebar efektif, maka didapatkan hasil seperti ini sesuai dengan rumus yang ada. Lanjut untuk arus jenuh. Dan kita masuk pada arus jenuh dasar. Di sini dapat dari S0 yang tadi. Dan untuk menentukan FUK-nya atau faktor koreksi ukuran kotak, kita menggunakan tabel yang ini. Dikarenakan jumlah penduduk Kota Kupang sudah mencapai 500.000, maka kita pakai faktor 0,94. Dan untuk arus jenuhnya kita pakai arus jenuh dasar dikali dengan
FUK-nya dikali dengan FKHS-nya dikali juga dengan FG-nya dikali dengan FP-nya kali dengan FBKA, maka mendapatkan hasil seperti ini. FG untuk dia punya hambatan sampingnya karena rendah kita pakai 0,95, dan untuk F ah itu untuk FKHS, hambatan samping. Faktor koreksi untuk tipe lingkungan kita pakai 0,95 karena dia rendah. Lalu untuk FG-nya kita pakai 1, dan untuk FP-nya karena kelandaiannya, OFG-nya untuk kelandaian kita gunakan 1 karena jalan tersebut rata, dan untuk jarak garis henti kendaraan kita pakai 1 juga. Dalam hitung arus jenuh kita masuk pada eh, derajat kejenuhan dari arus lalu lintas, kita ambil dari hasil survei yang ada, dan untuk rasionya kita memakai arus lalu lintas dibagi dengan rasio arus lalu lintas dibagi dengan arus jenuh. Ini pun sama. Oh, maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk waktu hilang total ambil 32, dan waktu siklusnya 200, atau waktu siklus ini adalah waktu dari saat lampu hijau menyala sampai kembali pada lampu hijau yang berikutnya. Lalu kita masuk ke tundaan. Baik. Lalu kita masuk pada periode. Untuk jarak berangkatnya kita pakai LBKR tambah dengan PBKR, dan untuk jarak datangnya kita pakai LDKT, dan jarak pejalan kakinya kita pakai LPK. Untuk waktu tempuhnya kita pakai dari jaraknya dibagi dengan waktu berangkat. Lalu sama juga untuk waktu tempuh pada kecepatan datang atau VKTT, kita pakai jarak lalu dibagi dengan waktu datang, kecepatan datang. Begitupun sama dengan pejalan kaki. Untuk totalnya kita pakai rumus max atau ambil yang max-nya, kita tambah
Kita mulai dari J11 atau waktu tempuh untuk jarak berangkat dan jarak datang, lalu dengan eh, jarak pejalan kaki dibagi dengan kecepatan pejalan kaki. Pada didapatkanlah hasil seperti ini. Untuk waktu siklus kita menggunakan rumus 1,5 dikali jumlah waktu hijau hilang per siklus, lalu ditambah 5 dibagi dengan 1 dikurang dengan faktor rasio arus jenuh yang dibagi dengan arus jenuh, maka dapatlah hasil seperti ini. Lalu kita masuk pada menghitung WAI atau waktu hijau. Sini kita pakai rumus waktu siklus dikurang dengan jumlah waktu hijau hilang per detik per siklus dikali dengan rasio arus jenuh, rasio arus yang dibagi dengan arus jenuh, lalu dibagi dengan rasio arus yang dibagi dengan arus jenuh, maka didapatkan WHI seperti ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.